Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Pers Club Istana yang saya cintai, tadi dilakukan rapat terbatas kabinet berkenaan dengan kerjasama Indonesia dan Norway serta pembayaran dari hasil kerja pemenuhan komitmen untuk penurunan emisi gas rumah kaca antara Indonesia dan Norway, dan juga rencana pengaturan nilai ekonomi karbon atau carbon pricing dalam bentuk peraturan Bapak Presiden. Kawan-kawan, dengan demikian ada 3 hal. Letter of intent kerjasama antara Indonesia dan Norway itu sudah dilakukan sejak tanggal 26 Mei tahun 2010, dan tadi arahan yang terhormat Bapak Presiden bahwa kita akan melanjutkan. Dalam melanjutkan ini sampai dengan tahun 2030, maka beberapa hal harus disesuaikan. Karena sudah ditandatanganinya pada tahun 2010, maka hal-hal yang perlu disesuaikan seperti misalnya keberadaan Paris Agreement. Kawan-kawan kalau mengikuti, dan saya juga selalu membaca dari hasil-hasil catatan tulisan media, bahwa di letter of intent tahun 2010 dikatakan bahwa komitmen Indonesia itu 26% pada tahun 2020. Dan di Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 tentang ratifikasi perubahan iklim itu sudah kita sesuaikan. Jadi angkanya adalah 29% penurunan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 dan atau 41% penurunan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 dengan dukungan kerjasama teknik luar negeri. Kawan-kawan, saya harus laporkan bahwa perjanjian atau letter of intent ini sebetulnya telah menjadi contoh bagi negara-negara lain di dunia dalam rangka reduksi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. Jadi REDD+. REDD-nya itu reduksi emisi dari degradasi dari deforestasi dan degradasi hutan. Jadi REDD+, ya. Plusnya apa? Plusnya adalah hal-hal lain seperti ada terkait sampah, ada terkait dengan partisipasi masyarakat hukum adat dan lain-lain, termasuk elektromobility. Apa prestasi yang dicapai oleh Indonesia? Sangat banyak. Jadi kebijakan-kebijakan Bapak Presiden itu seperti misalnya penanganan gambut. Kemudian Inpres moratorium. Jadi pada Inpres moratorium kan kawan-kawan juga mengikuti. Pertama kali dikeluarin tahun 2011, lalu diperpanjang setiap 2 tahun. 2013, 2015, 2017. Dan pada tahun 2019 Bapak Presiden setuju untuk ini dipermanenkan. Artinya apa? Artinya mulai tahun 2019 kemarin tidak boleh lagi ada izin baru di hutan primer dan di lahan gambut. Begitu ya, jadi seperti itu. Kemudian kawan-kawan juga tahu bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan kita bekerja keras untuk itu. Penurunan deforestasi juga kita bekerja keras untuk itu. Lalu penegakan hukum juga terus dilakukan, dan saya kira periode 2016 ke sini itu lebih kencang dibandingkan sebelum-sebelumnya. Dan juga teman-teman mungkin sebagian sudah melihat ada energi angin yang di Sulawesi. Kemudian elektromobility juga kita sudah mulai. Kemudian juga biofuel, biodiesel B30 yang akan menjadi B50
Tadi Bapak Presiden malah sudah mengarahkan akan ke B80 atau kalau mungkin ke B100. Apa yang penting lagi, yang disebut prestasi itu antara lain juga karena kita sudah mendevelop sistem-sistem untuk mengontrol emisi gas rumah kaca, monitoringnya dan lain-lain. Oleh karena itu ini akan dilanjutkan, dan atas prestasi itu kemarin tanggal 2 Juli sudah ada pertemuan joint consultation grup antara Indonesia dan Norway yang dipimpin dari Indonesia Wamen LHK dan Wamenlu, serta dari Norway-nya adalah duta besar Norway di Jakarta dan staf khusus Menteri Iklim dan Lingkungan Hidupnya Norway. Itu disepakati 11 juta ton untuk atau senilai dana kira-kira 56 juta US atau 800 miliar lebih kurang. Nah, itu yang terkait dengan pembayaran prestasi dari komitmen Indonesia terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Apa artinya? Yang penting artinya bahwa Indonesia terus konsisten terhadap komitmennya. Saya kira ini yang perlu digarisbawahi. Kenapa kita konsisten? Selain komitmen untuk kontribusi kepada penurunan emisi gas rumah kaca dunia, tetapi kita juga punya pasal 28H Undang-Undang Dasar yang menegaskan bahwa warga negara mempunyai hak untuk memperoleh lingkungan yang baik. Jadi kita ya tetap harus bekerja begitu ya. Kemudian yang terkait dengan pengaturan perdagangan karbon. Kawan-kawan tadi tentang itu juga dibicarakan, prosesnya sudah lama disiapkan. Sudah beberapa bulan dan sudah setahun lebih, dan sekarang sudah dibahas di tingkat Setkap, Setnek, dan segera ke Kumham untuk antar kementerian. Apa saja yang diatur? Yang diatur adalah bagaimana penyelenggaraan, bagaimana hal-hal tentu aja ketentuan umum dan lain-lain ya. Bagaimana penyelenggaraan tentang perdagangan karbon, bagaimana merencanakannya. Tujuannya adalah untuk kita menjamin pencapaian kontribusi penurunan emisi gas rumah kaca atau disebut NDC. Itu satu. Yang kedua yaitu untuk mendorong pembangunan rendah karbon. Itu tadi dibahas, ada juga mulai dari perencanaannya, ada nanti kalau perlu yang mau bahannya bisa WA ke saya ya, nanti tak kirim aja sekalian ya Mbak Rin ya. Ada juga pengaturannya, apakah perdagangan, apakah offset. Offset itu sama perdagangan beda. Kalau offset itu artinya misalnya begini, kawan-kawan kalau naik pesawat tiketnya ada untuk karbon kan? Nah itu namanya karbon offset. Jadi karena pesawat udara itu pakai fossil fuel, ada karbonnya, maka karena kita pakai itu kita diminta bayar. Itu namanya offset. Atau kalau misalnya proyek lalu dia buka lahan terus dia harus menanam lagi, itu namanya offset. Ada yang dalam bentuk kontrak karbon. Nah, dalam pengaturannya ada, ini bisa juga untuk swasta, bisa untuk pemerintah, bisa untuk rakyat. Termasuk juga kalau rakyat menanam pohon, nah itu harus diberi jasanya. Dia menanam pohon, yaitu jasanya jasa karbon. Jadi pengaturan-pengaturan seperti itu, termasuk juga bursa, modelnya nanti model bursa komoditi, dan tadi dibahas bahwa rencananya pusat bursanya di Jakarta. Saya kira teknis banget ya, nggak gampang gitu untuk memahami, mungkin nanti lebih baik teksnya saya kasih. Ada lagi tadi yang dibahas
bahwa kita melakukan analisis pakai standar nasional Indonesia. Jadi apakah itu analisis jenis-jenis tutupan lahan, ada semak, ada hutan primer, ada hutan sekunder, ada semak, belukar, dan lain-lain. Itu ada standarnya, ada SNI-nya tahun 2010. Dan juga ada tata cara menghitungnya. Kalau dari ini terkait dengan deforestasi. Kenapa? Karena deforestasi itu secara gampang adalah perubahan atau berkurangnya hutan primer karena menjadi yang lain. Tapi standar yang kita pakai harus standar nasional Indonesia tahun 2014. Nanti ada kode SNI-nya. Karena ada juga cara-cara menghitung yang lain yang tidak pas untuk Indonesia. Misalnya, kalau misalnya satu pohon ditebang itu namanya deforestasi. Betul nggak seperti itu? Di depan rumah satu pohon juga namanya deforestasi gitu. Itu yang belum pas dengan standar kita. Jadi ada hal-hal seperti itu juga tadi yang dibahas. Tadi Bapak Presiden menegaskan, tadi kawan-kawan ada yang udah dengar, intinya bahwa kita punya kekayaan alam yang sangat besar, yaitu terutama di gambut, mangrove, dan hutan hujan tropis. Kawan-kawan, luas hutan kita 125 di kawasan, kalau di daratannya kira-kira 120 juta. Terus mangrove-nya lebih dari 2, mangrove-nya kira-kira 3 juta lebih. Nanti ada datanya ya, saya bisa kasih ya. Misalnya di Sumatera 835.000, di Kalimantan 1,448 juta, di Papua misalnya 846.000. Terus gambut di Sumatera itu 9.650.000. Di Kalimantan gambut itu 8.791.000. Karbonnya ini menyimpan karbon yang sangat besar. Jadi kalau gambut di atas dan di bawah itu nyimpan karbonnya itu bisa 1.000 ton per hektar. Jadi dibandingin dengan hutan biasa, hutan tropis, hutan biasa itu kira-kira 200 ton. Jadi kalau mangrove itu bisa sampai 227 ton per hektar, tapi yang bagian atasnya aja. Dia di bagian bawahnya masih ada lagi potensi. Oleh karena itu Bapak Presiden mengatakan seluruh potensi-potensi ini itu harusnya konkret. Seperti apa? Semasa pandemi, bentuk konkretnya itu apa? Misalnya green sukuk, green bond, dan lain-lain. Nah ini selama masa pandemi kemarin, green sukuk Indonesia sangat diminati oleh dunia luar. Oleh karena itu kita yang paling penting kata Bapak Presiden adalah dia konkret untuk memulihkan lingkungan kita. Jadi caranya buatlah pembibitan mangrove yang luar biasa besar. Apakah misalnya di Tarakan, Balikpapan, ataukah di mana, di tempat-tempat di mana, nanti kita sedang exercise untuk itu dari arahan Bapak Presiden. Kawan-kawan, saya kira itu dari saya. Minta maaf ya kalau susah di ngertiin, bahasanya memang sangat teknis.